Dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimakumullah, Abdul Wahid bin Zaid berkata, "Aku pernah menaiki kapal, lalu kami dihempas oleh angin, sampai terdampar di satu pulau. Dan tiba-tiba di sana ada seorang penyembah patung. Maka kami berkata kepadanya, 'Wahai laki-laki, siapa yang engkau sembah?' Lalu ia berisyarat ke patung tadi. Lalu kami berkata, 'Sesungguhnya bersama kami ada seorang yang bisa membuat patung semisal ini. Ini bukanlah Tuhan yang patut diibadahi.' Ia berkata, 'Kalian, siapa yang kalian sembah?' Kami jawab, 'Allah.' Dia berkata, 'Apa itu Allah?' Kami menjawab, 'Yang ada di atas langit arsy-Nya, di bumi kerajaannya, terhadap yang hidup dan yang mati segala ketetapannya.' Lalu ia berkata, 'Bagaimana kalian mengenalnya?' Kami menjawab, 'Raja ini telah mengutus kepada kami seorang Rasul yang mulia, yang mengabarkan akan hal itu.' Ia berkata, 'Apa yang dilakukan Rasul tersebut?' Kami menjawab, 'Dia telah menyampaikan risalah, lalu Allah wafatkan.' Dia berkata, 'Tidakkah ia meninggalkan bukti di tengah kalian?' Kami menjawab, 'Tentu. Ia meninggalkan kepada kami kitab Sang Raja.' Ia berkata, 'Tunjukkan kitab Sang Raja kepadaku.' Tentu kitab para Sang Raja, itu bagus. Lalu kami membawakan kepadanya mushaf. Lalu ia berkata, 'Aku tidak mengetahui ini.' Maka kami pun membacakan kepadanya surat dari Al-Quran. Kami pun terus membacanya. Dan ia pun menangis, hingga kami mengkhatamkan suratnya. Lalu ia berkata, 'Pemilik perkataan itu tidak sepantasnya dimaksiati.' Lalu ia pun masuk Islam. Lalu kami membawanya pulang, dan kami mengajarinya syariat Islam dan beberapa surat dari Al-Quran. Dan tatkala tiba waktu malam, kami sholat Isya dan bersiap tidur ke pembaringan kami. Maka ia pun berkata, 'Wahai kaum, Tuhan ini yang kalian tunjukkan kepadaku. Jika tiba waktu malam, apakah dia tidur?' Kami menjawab, 'Tidak, wahai hamba Allah. Dia Maha Agung, dia mengurus hambanya, tidak pernah tidur.' Ia berkata, 'Sejelek-jelek hamba adalah kalian. Kalian tidur, sementara Tuhan kalian tidak tidur.' Kami pun terkagum dengan ucapannya. Maka ketika kami tiba di daerah Abadan, aku berkata pada sahabat-sahabatku, 'Orang ini baru masuk Islam.' Maka kami mengumpulkan beberapa uang dirham, lalu kami berikan kepadanya. Ia berkata, 'Apa ini?' Kami menjawab, 'Kamu pakai saja.' Maka ia berkata, 'La ilaha illallah. Kalian sudah menunjuki aku jalan yang kalian tempuh. Aku dulu tinggal di pulau tengah laut, menyembah patung selain dia. Dia tidak menyia-nyiakan aku. Apakah dia akan menyia-nyiakan aku dalam keadaanku sekarang mengenalnya?' Maka ketika lewat beberapa hari, sampailah berita kepadaku kalau orang tersebut sakit dan hendak meninggal. Lalu aku pun mendatanginya. Kemudian aku berkata, 'Apakah kamu butuh sesuatu?' Ia menjawab, 'Kebutuhanku sudah ditunaikan oleh Zat yang membawa kalian ke pulau tempatku.' Abdul Wahid berkata, 'Mataku ngantuk sekali. Lalu aku pun tertidur di rumahnya. Lalu aku melihat dalam mimpi, di pekuburan Abadan ada sebuah taman, dan di dalamnya ada kubah. Di dalam kubah ada tempat tidur. Di atasnya ada seorang gadis yang tidak ada yang lebih cantik darinya. Lalu ia berkata, 'Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Jika engkau tidak mendahuluinya, sungguh aku sudah sangat rindu kepadanya.' Lalu aku pun terbangun. Tiba-tiba orang tadi sudah meninggal dunia. Aku pun memandikannya, mengkafaninya, dan menguburkannya. Ketika malam tiba, aku bermimpi melihat dia bersama gadis yang dikubah tadi. Kemudian ia membaca ayat yang artinya, 'Dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu,' sambil mengucapkan, 'Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian.' Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23-24.